Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Zahra sebagai moderator dalam pembuatan video ini yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Safitri Asrol STMM. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nur Hanifah, Muhammad Gilang Triatmaja, Silvi Trianti, Carita Natalia, dan Retri Oktitasari. Siapa sih yang gak kenal sama Indomie? Indomie merupakan salah satu yang diproduksi oleh Indofood CBP atau Indofood Sukses Makmur Tbk yang ada di Indonesia. Indofood merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Dan juga pabriknya udah ada di berbagai negara loh. Nah, Indomie ini diperkenalkan dengan masyarakat Indonesia pada tahun 1969. Dan pada tahun 1982, Indomie dari PT Indofood ini mengeluarkan varian pertamanya yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Apa sih varian utamanya? Nah, varian pertama yang mereka luncurkan yaitu adalah Indomie mie kuah kaldu rasa ayam. Wah, menarik untuk dicoba ya. Nah, pada tahun 1983, pada puncaknya, Indomie mengeluarkan varian terbarunya, yaitu merupakan Indomie mie goreng. Nah, Indomie mie goreng ini adalah salah satu yang menjadi favorit masyarakat Indonesia. Ada yang penasaran gak sih sama brand dari Indomie? Nah, brand dari Indomie mie goreng ini merupakan brand dari Indofood CBP atau Indofood Sukses Makmur Tbk yang ada di Indonesia. Nah, apa sih Indofood ini? Indofood ini merupakan salah satu produsen terbesar yang ada di Indonesia, bahkan dunia loh. Nah, Indofood CBP atau Indofood Sukses Makmur Tbk ini juga sudah tersebar pabriknya di berbagai negara, seperti di Taiwan, Timor Leste, Filipina, Arab Saudi, bahkan di benua Afrika seperti di Asia dan juga Afrika. Kita udah sering makan varian apa aja? Udah sering makan varian mie kuahnya, mie gorengnya, dari brand Indomie itu. Kira-kira kalian udah tahu nggak sih siapa pencetus utama atau pencetus pertama kali dari Indomie ini? Pencetus pertama kali dari Indomie ini merupakan Bapak Jaya Wijaya, yaitu pada tahun 1972. Nah, untuk CEO-nya pada saat ini itu siapa ya? Jadi, untuk CEO dari Indomie atau Indofood CBP, Indofood Sukses Makmur Tbk yang ada di Indonesia ini, pada awalnya merupakan dari Salim Group, yaitu dari kebawahan atau di bawah tangan dari Sudono Salim. Yang mana sekarang yang menjadi CEO-nya itu adalah putranya sendiri, yaitu Antoni Salim. Produk dari Indomie ini apa aja sih? Nah, sejak sepanjang tahun 2022, Indomie dari merek mie Indomie yang original merupakan merek mie Indomie instan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan merek lainnya. Yang dimana merek mie instan Indomie ini mempunyai sebanyak 63 varian rasa yang berbeda cita rasa, yang mana rasanya itu semuanya enak, lezat, dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Kira-kira apa aja sih varian rasanya? Nah, produk dari Indomie itu sendiri terbagi menjadi 2 varian rasa, yaitu ada Indomie mie goreng dan juga ada Indomie mie kuah. Untuk Indomie mie kuah itu sendiri, ada Indomie mie kuah kaldu rasa ayam, ada Indomie mie kuah rasa soto, Indomie mie kuah rasa ayam geprek, Indomie mie kuah rasa kriuk, dan untuk mie gorengnya sendiri itu ada Indomie mie goreng ayam iga, Indomie mie goreng rasa ayam rica-rica, Indomie mie goreng rasa kriuk, Indomie mie goreng rasa rendang, dan juga Indomie mie goreng rasa original. Nah, yang original ini yang paling digemarin karena dia sangat mempunyai cita rasa yang sangat cocok dengan lidah masyarakat Indonesia.
Pokoknya, jangan lupa dicobain untuk Indomie yang varian original ya. Di dalam sebuah perusahaan besar, tidak tertinggal apa yang menjadi visi misi dari perusahaan tersebut untuk meningkatkan pengembangan dari perusahaan tersebut agar menjadi tolak ukur yang semakin berkembang ke depannya. Yang dimana visi dari Indomie ini sendiri yaitu untuk meningkatkan total food solution company, dan ada pun misi dari Indomie itu sendiri yaitu meningkatkan dalam kebutuhan berkelanjutan dalam kebutuhan pangan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan dunia keberlanjutan dalam mutu karyawannya, proses dan juga proses pelayanan dari kebutuhan berkelanjutan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga teknologinya dalam dunia berkelanjutan. Lalu yang keempat yaitu terus meningkatkan stakeholders value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang Ratmaja. Saya akan menjelaskan segmentasi dari Indomie. Segmentasi Indomie dilakukan oleh PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, produsen makanan dan minuman yang terkenal dengan produk mie instan Indomie. Segmentasi ini dilakukan untuk membagi pasar menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik dan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi ada 4 segmentasi. Yang pertama itu segmentasi demografis, yang mana Indomie ditawarkan kepada konsumen di berbagai usia, baik itu anak muda hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Produk ini juga cocok untuk berbagai kalangan berpenghasilan, baik tinggi maupun rendah. Yang kedua ada segmentasi geografis. Indomie dipasarkan ke seluruh wilayah di Indonesia dan juga ke beberapa negara seperti Asia, Eropa, dan Afrika. Produk ini juga cocok untuk daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, serta dapat dibeli oleh konsumen yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang ketiga itu segmentasi psikografis. Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Produk ini juga sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga, seperti anak-anak kos dan lain-lain. Yang terakhir itu segmentasi rasa. Indomie memiliki berbagai varian rasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti Indomie kuah rasa kaldu ayam, Indomie kuah rasa kari ayam, Indomie goreng, dan lain-lain. Variasi rasa ini memungkinkan Indomie untuk memposisikan produknya di target pasar yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah targeting Indomie. Indomie sebagai produk mie instan yang sangat populer di Indonesia telah melakukan strategi targeting yang efektif untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Nah, berikut adalah contoh bagaimana Indomie melakukan targeting. Yang pertama, targeting produk Indomie goreng dan kuah. Produk ini memiliki target pasar yang luas, mencakup semua umur, kecuali bayi dan balita. Indomie telah melakukan inovasi produk dengan varian rasa yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Yang kedua adalah targeting produk Indomie My Noodles. Produk ini memiliki target pasar yang spesifik, yaitu anak-anak. Indomie telah melakukan strategi pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan varian rasa yang disesuaikan dengan selera mereka. Yang ketiga adalah targeting produk Indomie variasi. Indomie telah melakukan perubahan strategi target pasar dengan mengeluarkan berbagai varian produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Produk ini memiliki target pasar yang luas dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Nah, demikian Indomie telah melakukan strategi targeting yang efektif untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar dan meningkatkan kesadaran merek di benak konsumen. Indomie sebagai merek mie instan yang mudah dan cepat diolah dengan berbagai rasa dan varian yang disesuaikan dengan selera konsumen di Indonesia. Indomie memposisikan dirinya sebagai merek mie instan yang cocok dijadikan sebagai makanan sehari-hari yang praktis. Dan zat Indomie memiliki cita rasa yang berbeda dari produk mie instan lainnya. Indomie mengedepankan branding yang kuat. Eksistensi Indominya sudah ada sejak tahun 1972. Hal inilah yang membuat brand ini menjadi lebih begitu familiar, belum lagi adanya Warmindo atau warung makan Indomie yang banyak hadir menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas dengan harga yang terjangkau.
Indomie juga terus konsisten menjaga kualitas dan cita rasa yang orisinil. Sejak awal kemunculannya, kualitas mie instan dan bumbu varian rasa yang diadakan sangat khas. Inilah yang harus dijaga dengan konsisten untuk memberikan pengalaman santap nikmat pada konsumen Indomie. Harga Indomie juga sangat terjangkau bagi semua kalangan dan dapat timbul dan bisa didapatkan dengan mudah. Indomie banyak memasuki pasar di negara-negara berkembang dan menetapkan harga yang sangat murah, sehingga pembeli Indomie dapat berasal dari berbagai kalangan dan menjangkau pasar yang luas. Indomie juga tidak berhenti melakukan inovasi dimulai dari bumbu dan rasa kaldu ayam yang saat pertama kali hadir di Indonesia. Indomie kini punya banyak pilihan rasa yang bisa dijelajahi. Indomie kemudian sebagai mie instan yang mengusung cita rasa khas Nusantara. Halo, aku Retri. Kali ini aku akan membahas tagline dari Indomie. Kalian pasti sering atau pernah mendengar tagline yang berbunyi alasannya sehingga tagline ini dapat menarik banyak konsumen. Indomie diproduksi oleh PT Indofood Cibipi Sukses Makmur Tbk, merek mie instan dari perusahaan milik Sudono Salimini. Pertama kali diperkenalkan ke pasar Indonesia pada tahun 1969 dengan menghadirkan Indomie kuah rasa kaldu ayam. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan di mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, di Australia, beberapa negara Asia dan Afrika, dan beberapa di negara Eropa. Hal ini yang menjadikan Indomie sebagai salah satu merek produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Indomie dikenal oleh masyarakat dengan tagline Indomie seleraku. Apa yang menyebabkan produsen memilih tagline tersebut? Berikut analisis singkatnya. Jadi, tagline Indomie seleraku pada merek Indomie merupakan salah satu tagline yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan bentuk tagline-nya yang singkat, padat, serta memiliki daya sugesti yang cukup kuat untuk menarik para konsumen. Kata selera di dalam Kamus Besar Indonesia edisi keempat halaman 1252 memiliki makna kesukaan. Jika tagline Indomie seleraku disubstitusikan dengan kedua makna tersebut, maka akan berbunyi Indomie kesukaanku atau Indomie kegemaranku. Kata gemar memiliki makna yang lebih dalam daripada kata suka, yang dilakukan berkali-kali dengan perasaan yang menyenangkan. Hal itu mengindikasikan bahwa tujuan dari tagline Indomie seleraku adalah memberi sugesti kepada masyarakat agar menyukai atau menggemari Indomie sehingga mereka akan membelinya berulang kali. Ya, bisa dikatakan tagline tersebut berhasil sukses besar karena pada kenyataannya tagline tersebut memang berhasil membuat masyarakat kerajinan untuk mengkonsumsi Indomie atau membeli Indomie. Selain itu, ada beberapa alasan yang mungkin membuat Indomie laris manis di pasaran. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, penggunaan praktis dan hemat waktu. Yang ketiga, varian rasa disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tagline dari Indomie. Terima kasih.